Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmanur Febrani Fauzia dengan NIM 2023 31265. Di sini saya akan menjelaskan hasil studi kasus saya mengenai kegagalan proyek TII pada bu.com untuk tugas UAS mata kuliah proyek teknologi informasi. Berikutnya di sini ada agenda presentasi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, latar belakang bu.com, analisis proyek, identifikasi faktor kegagalan, analisis risiko proyek, mitigasi dan solusi, lesson learned, rencana perbaikan proyek, inovasi teknologi, jawaban perspektif project manager, dan juga kesimpulan dan penutup. Selanjutnya di sini untuk yang pertama yaitu latar belakang bu.com. Jadi bu.com adalah Pareto Fashion Daring yang diluncurkan tahun 1999 oleh Ernst Malmsten, Reza Lander, dan Patrick Handelio. Proyek ini menghimpun dana besar dari investor kelas dunia dengan ambisi meluncurkan toko fashion 3D interaktif secara serentak di banyak negara. Namun namun web tersebut namun bu.com ini mengalami bangkrut dengan kurun waktu hanya 6 bulan setelah peluncuran. Jadi pada tahun 1998 didirikan di Stockholm atau London. Terus pada bulan Maret 1999 menghimpun pendanaan atau mendapat investor sebesar kurang lebih 135 juta. Kemudian pada November 1999, peluncuran serentak di 18 negara dan 7 bahasa. Kemudian pada bulan Desember 1999, situs berat atau Flash 3D mengalami lambat dan error tinggi. Jadi pada Mei tahun 2000 dinyatakan bangkrut. Selanjutnya masuk ke bagian analisis proyek, tujuan dan ruang lingkup. Nah, tujuan bu.com sangat agresif. Mereka ingin menjadi Pareto Fashion Online global pertama dengan pengalaman belanja 3D interaktif lintas negara dalam satu kali peluncuran serentak untuk mendapatkan first mover advantage. Namun ruang lingkupnya ditetapkan sangat tidak realistis untuk ukuran proyek tahun 1999. Mereka menggabungkan peluncuran serentak di 18 negara Eropa dan Amerika Utara, mengembangkan avatar 3D Miss Boo berbasis Flash untuk virtual fitting room, integrasi sistem logistik multinegara, serta kampanye pemanasan global skala masif sebelum sistemnya sendiri teruji stabil. Selanjutnya, pada bagian stakeholder yang terlihat itu, proyek ini melibatkan investor besar yang menuntut ROI cepat, manajemen dan founder yang terlalu berambisi, tim developer yang tertekan membangun infrastruktur kompleks, pelanggan akhir, serta mitra logistik. Jadi terjadinya gap atau jumlah pemisah yang besar antara kebutuhan pengguna dan output proyek. Kebutuhan pengguna saat ini sebenarnya sangat sederhana, website yang ringan, cepat diakses dengan koneksi dial-up, serta proses checkout yang mudah tanpa butuh plugin rumit. Namun, output yang dihasilkan ini justru sebaliknya, jadi situs sangat berat, sulit diakses, dan boros anggaran, sehingga gagal memberikan return yang diharapkan. Kemudian pada bagian kedua, yaitu ada identifikasi faktor kegagalan. Nah, pada bagian kedua ini, kami mengidentifikasi 10 faktor utama kegagalan proyek yang mencakup seluruh knowledge area manajemen proyek. Yang pertama itu ada scope manajemen. Scope-nya terlalu ambisius tanpa pendekatan MPV, Minimum Viable Product. Kemudian di kedua, time manajemennya. Timeline dipaksakan demi mengejar musim belanja akhir tahun, mengabaikan hasil testing. Kemudian ketiga yaitu cost manajemennya. Burn rate rata investor sebesar 135 juta dolar itu sangat tidak terkendali untuk pemasaran dan gaji tanpa validasi pendapatan. Kemudian quality manajemennya, performa situs buruk, waktu muat load time-nya mencapai beberapa menit pada koneksi dial-up. Kemudian untuk HR manajemennya, perekrutan agresif lebih dari 400 karyawan sebelum model bisnis terbukti. Kemudian communication management, komunikasinya buruk antara tim teknis dan manajemen mengenai risiko teknis sebelum peluncuran. Nah, untuk selanjutnya itu risk management,
tidak adanya mitigasi risiko kompatibilitas browser dan batasan bandwidth pengguna. Kemudian stakeholder manajemennya. Tekanan investor mengalahkan masukan nyata dari tim teknis dan calon pengguna. Selanjutnya teknologi manajemen, pemilihan Flash 3D Avatar yang terlalu mendahului zamannya tanpa memperhitungkan infrastruktur internet saat itu. Kemudian procurement, kontrak vendor, logistik lintas negara itu terlalu kompleks dan mahal. Selanjutnya, bagian ketiga adalah analisis risiko proyek melalui risk register yang memuat 10 risiko utama. Beberapa risiko kritis dengan dampak probabilitas tinggi yaitu antara lain situs yang pertama terlalu berat akibat flash 3D yang memicu bounce rate tinggi. Mitigasinya wajib menyediakan versi HTML ringan, fallback version. Kemudian scope creep atau penambahan fitur di tengah jalan. Jadi mitigasinya itu penerapan change control board dan pembatasan baseline scope. Kemudian overspending marketing. Penyebabnya itu sebelum produk stabil, mitigasinya pengeluaran pemasaran berbasis milestone produk. Kemudian kompatibilitas browser rendah karena kurangnya testing lintas platform. Jadi mitigasinya itu pengujian QA lintas platform dan arsitek progressive adjustment. Risiko lain itu mencakup turnover karyawan, ekspektasi investor yang tidak realistis, kegagalan uji beta, dan keamanan transaksi. Juga ketergantungan pada satu teknologi. Selanjutnya, pada bagian peta risiko, ini terlihat zona merah itu prioritas utama diisi oleh risiko scope creep, boros biaya, dan juga performa situs berat. Risiko ini harus mengeksekusi rencana mitigasi secara langsung. Nah, untuk zona kuning ditempati oleh risiko logistik dan turnover SDM yang dipantau secara berkala. Pada zona abu-abu yaitu di sini memuat risiko operasional yang rendah, minor, yang tetap didokumentasikan. Selanjutnya, pada bagian 4, yaitu mitigasi dan solusi agar proyek kembali berjalan. Nah, solusi kami berfokus pada 6 pilar, yaitu rapat komunikasi tim mingguan, scope control, monitoring KPI via dashboard, quality assurance menyeluruh sebelum go live, pengelolaan risiko dinamis, dan implementasi change management. Jadi khusus untuk mencegah scope creep seperti slide 12, di sini setiap usulan berubah fitur wajib melalui alur pengendalian ruang lingkup. Jadi pertama itu masuk permintaan perubahan masuk, kemudian evaluasi dampak, waktu, biaya, dan risiko. Terus yang ketiga itu review oleh Change Control Board, CCB. Kemudian keputusan disetujui atau ditolak. Nah, jika ditolak, perubahan kembali ke backlog tanpa mengganggu baseline proyek yang berjalan. Nah, kasus bu.com ini gagal total karena tidak pernah memiliki mekanisme change control board ini. Selanjutnya, lesson learned. Dari kegagalan bu.com terdapat 10 lesson learned utama bagi manajer proyek TI masa kini. Yang pertama yaitu validasi teknologi terhadap kondisi nyata pengguna bandwidth perangkat sebelum dijadikan fondasi produk. Kemudian yang kedua, luncurkan secara bertahap MPV sebelum ekspansi yang banyak pasar sekaligus. Yang ketiga, scope harus dikunci dan di awal dan perusahaan dikendalikan lewat proses formal. Yang keempat, anggaran marketing harus mengikuti pencapaian produk, jadi bukan mendahuluinya. Yang kelima, perekrutan tim disesuaikan dengan kematangan bisnis, bukan ekspektasi pertumbuhan semata. Selanjutnya, uji coba beta atau pilot wajib dilakukan sebelum peluncuran skala penuh. Jadi uji coba itu kalau bisa harus diterapkan. Kemudian yang 7, komunikasi rutin lintas tim mencegah keputusan yang tidak sinkron dengan kondisi teknis. Yang ke-8, tekanan investor perlu diimbangi data dan evaluasi risiko, bukan diikuti secara membabi buta. Jadi kepada investor juga kita harus menjelaskan data-data prosesnya sama nanti evaluasi resikonya juga.
Yang ke-9, kesederhanaan pengalaman pengguna lebih penting daripada fitur yang wah, yang membebani performa. Jadi lebih baik kita mementingkan dulu kenyamanan pengguna daripada fitur-fitur yang menurut kita tuh sangat bukan berlebihan, fitur yang lebih dari zamannya, tapi bikin performanya tuh ke pelanggannya tuh malah berat gitu. Nah, yang ke-10 itu ada rencana kontingensi finansial diperlukan agar proyek bertahan saat target meleset. Jadi ada rencana lain kalau misalnya terjadi kegagalan. Selanjutnya, rencana perbaikan proyek di 6 bulan ke depan. Pada bulan pertama, audit dan teknis dan evaluasi performa situs oleh Tech Lead dan QA. Pada bulan kedua, redesign UI ringan berbasis non-flash dan penguncian baseline scope oleh PM dan UI UX. Pada bulan ketiga, pembentukan SOP Change Control Board dan pembentukan dashboard KPI. Pada bulan keempat, soft launch dan closed beta di 1 atau 2 negara pilot. Bulan kelima, perbaikan bug berdasarkan feedback pilot dan audit keamanan transaksi. Pada bulan pada bulan ke-6, evaluasi menyeluruh dan formulasi roadmap ekspansi bertahap ke negara berikutnya. Jadi bertahap, jangan nggak apa-apa ke beberapa negara yang banyak, cuman bertahap dulu di awalnya gitu, supaya ada uh, latihan launch-nya. Kemudian selanjutnya, inovasi teknologi untuk keberhasilan proyek. Yang pertama itu ada AI, Artificial Intelligence, untuk merekomendasikan produk terpersonalisasi. Kemudian ada machine learning untuk deteksi dini anomali traffic dan error rate situs. Kemudian Business Intelligence, BI Dashboard, untuk pemantauan real-time KPI biaya, konversi, dan burn rate. Cloud Computing, infrastruktur elastis, auto-scaling agar server tidak runtuh saat traffic melonjak. Yang kelima, Agile Scrum, pengembangan iteratif rilis bertahap. Kemudian yang terakhir itu ada chatbot AI, untuk layanan pelanggan 24/7 lintas bahasa dan zona waktu. Nah, kemudian di sini ada bagian perspektif project manager. Jadi sesuai soal pada UAS-PTI, sebagai project manager apa yang tanggapan kita itu. Yang pertama, faktor apa yang paling sering menyebabkan proyek TI gagal? Nah, biasanya kombinasi skop yang tidak terkendali, timeline tidak realistis, dan lemahnya komunikasi antara tim teknis dan manajemen. Seperti terlihat pada bu.com yang memaksakan fitur 3D berat dan ekspansi pada 18 negara sekaligus tanpa validasi teknis, tanpa percobaan teknis saat di launching itu akan seperti apa gitu. Nah, kedua, bagaimana menjaga agar skop tidak terus berulah, skop creep. Dengan menetapkan baseline scope di awal, menerapkan change control board untuk setiap usulan perubahan, dan mendokumentasikan dampaknya terhadap waktu dan biaya sebelum disetujui. Jadi, seperti pada slide 12, itu jadi harus punya gambaran dampaknya nanti seperti apa kalau misalnya ada usulan perubahan, kalau misalnya harus ada yang dibenarkan gitu. Nah, yang ketiga, mengapa komunikasi sangat menentukan keberhasilan proyek? Komunikasi yang buruk itu buat sebenarnya sangat beresiko teknis seperti performa pada situs bu.com. Jadi gak sampai tidak sampai ke pengambil keputusan tepat waktu, sehingga masalah baru diketahui setelah berdampak besar pada bisnis. Jadi harus ada komunikasi yang baik buat melihat risiko ke depannya gitu. Yang keempat, bagaimana strategi membangun kolaborasi tim yang efektif? Dengan membentuk tim lintas fungsi dengan target bersama, rapat sinkronisasi rutin, transparansi progres via dashboard, serta budaya feedback terbuka antara tim produk, teknis, dan bisnis. Yang kelima, apakah Agile selalu lebih baik dari Waterfall? Enggak selalu, tidak selalu. Agile itu cocok untuk produk dengan kebutuhan berubah cepat seperti bu.com yang idealnya merilis bertahap, MVP-nya per negara gitu. Namun, waterfall lebih sesuai untuk proyek dengan rekrutmen tetap dan regulasi ketat, misalnya sistem penerbangan inti. Yang keenam, bagaimana AI dapat meningkatkan keberhasilan manajemen proyek? AI itu hanya membantu prediksi risiko dan keterlambatan dari data historis, jadi otomatis pelaporan progresnya, serta rekomendasi alokasi sumber daya.
Jadi hanya untuk membantu mempercepat deteksi masalah sebelum menjadi kegagalan besar seperti pada kasus Blue.com. Nah, kesimpulannya dari kegagalan Blue.com ini bisa disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi kelemahan manajemen proyek, skop yang terlalu ambisius, teknologi yang tidak selaras dengan kondisi pengguna, pengeluaran yang tidak terkendali, dan serta lemahnya komunikasi dan pengendalian risiko. Demikian presentasi ujian akhir semester mata kuliah proyek teknologi informasi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.